Yes, Timnas Indonesia ketiban durian runtuh. Kabar buruk hantam tuan rumah. Dari cedera kapten hingga peringatan Raja Arab Saudi, jalan Indonesia ke Piala Dunia 2026 kian terbuka lebar. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Kualifikasi dunia. Tim nasional Indonesia berada di ambang sejarah terbesar mereka dalam 8 dekade. Setelah melewati babak demi babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia yang panjang dan melelahkan, skuad Garuda kini hanya berjarak 2 pertandingan, atau setara 180 menit, dari putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah momen krusial yang menuntut adaptasi, keberanian, dan tentu saja, sedikit keberuntungan. Namun, rintangan yang dihadapi Indonesia di putaran keempat bukanlah lawan sembarangan. Tergabung dalam grup B bersama dua raksasa Asia Barat, Arab Saudi dan Irak, tim Merah Putih harus berjuang melawan prediksi dan peringkat FIFA yang jauh di atas mereka. Arab Saudi adalah tuan rumah, dan Irak adalah kekuatan tradisional Asia yang syarat pengalaman. Di tengah suasana tegang dan pesimisme minor yang masih menyelimuti, seolah alam semesta berkonspirasi untuk membantu perjuangan anak asuh pelatih Patrick Kluivert. Dua rival terberat, yang secara teknis jauh lebih diunggulkan, justru diterpa badai, cedera dan krisis kebugaran pemain kunci tepat jelang turnamen mini yang super krusial ini. Kabar buruk dari kubu Arab Saudi dan Irak ini bukan sekadar berita kecil. Ini adalah retakan besar pada fondasi kekuatan mereka yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menorehkan sejarah abadi. Sebuah momen, sekali seumur hidup, yang harus ditangkap. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah fase yang paling singkat, paling padat, dan paling kejam dalam kalender sepak bola Asia. Fase ini mempertemukan 6 tim, Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang merupakan penghuni peringkat ketiga dan keempat dari putaran ketiga kualifikasi. Hanya 2 tiket langsung tersisa, dari total 8 untuk Asia, yang diperebutkan di babak ini, dan Indonesia harus berjuang di salah satu grup neraka. Sesuai regulasi Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, 6 tim dibagi menjadi 2 grup, grup A dan grup B, masing-masing berisi 3 tim. Seluruh pertandingan dimainkan dalam format round robin 1 kali di tempat terpusat, centralized venue, berbeda dengan sistem kandang tandang di putaran sebelumnya. Penyelenggaraan terpusat ini membuat setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan, menjadikannya kompetisi 180 menit yang harus dimaksimalkan tanpa celah sedikit pun. Indonesia, yang lolos ke putaran keempat, tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Grup A diisi oleh Qatar, tuan rumah, Oman, dan Uni Emirat Arab. Dengan hanya 2 laga yang menentukan, Indonesia versus Arab Saudi, 9 Oktober 2025, dan Indonesia versus Irak, 12 Oktober 2025, di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, konsentrasi, efisiensi, dan momentum instan menjadi kunci absolut. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi kekalahan, sebab satu hasil minor saja bisa meruntuhkan seluruh kerja keras selama 2 tahun terakhir. Dalam kondisi normal, Indonesia akan berjuang keras untuk posisi runner-up. Namun badai yang menimpa rival membuka peluang emas untuk posisi puncak. Sesuai laporan dari berbagai media Arab, termasuk surat kabar ternama Ar-Riyadiyah, kedua pesaing utama Indonesia, Arab Saudi dan Irak, sama-sama diterpa kabar buruk yang melibatkan pilar utama mereka. Ini adalah bantuan semesta tak terduga yang tiba tepat waktu bagi skuad Garuda. Pukulan telak datang dari kubu singa Mesopotamia, Timnas Irak. Mereka terancam kehilangan mesin gol utama dan andalan lini depan mereka, Aiman Hussein. Hussein, striker berusia 29 tahun yang bermain untuk klub Al-Karma di Liga Irak, dikabarkan mengalami cedera otot serius saat membela klubnya di laga pekan keempat melawan Erbil pada Jumat, 3 Oktober 2025. Laporan menyebutkan Hussein harus menepi hanya 15 menit setelah pertandingan dimulai dan terlihat berjalan perlahan menahan sakit saat meninggalkan lapangan. Kabar buruk serupa juga menghantam kubu tuan rumah, Arab Saudi. Bintang sekaligus kapten tim berjuluk The Green Falcons, Salem Al-Dawsari, diragukan tampil dalam laga perdana melawan Indonesia. Al-Dawsari, yang juga merupakan andalan klub raksasa Al-Hilal, dikabarkan mengalami cedera panggul. Cedera ini sudah cukup serius sehingga ia harus absen dalam pertandingan krusial Liga Champions Asia melawan Nasaf, hanya beberapa hari sebelum kualifikasi dimulai. Masalah Arab Saudi ternyata lebih dalam dari sekadar cedera Al-Dawsari.
Kritikus sepak bola Arab terkemuka, Abdulaziz Al-Ghiama, secara terbuka melontarkan kritik pedas mengenai kondisi skuad Arab Saudi saat ini. Menurut Al-Ghiama, masalah The Green Falcons bukan hanya terletak pada minimnya pemain baru yang mampu menciptakan perbedaan, tetapi juga pada kondisi kebugaran pemain-pemain yang sudah ada. Ia menyebut bahwa banyak pemain Saudi saat ini berada dalam kondisi fisik yang kurang prima. Al-Ghiama menjelaskan bahwa masalahnya bukan hanya terkait dengan kurangnya pemain baru yang mampu membuat perbedaan, tetapi juga karena para pemain yang ada saat ini kurang bugar, ucapnya. Sehingga menempatkan staf teknis dalam posisi yang sangat sulit menjelang ajang-ajang besar. Penurunan ini dapat memengaruhi kemajuan tim di babak kualifikasi. Tambah sang kritikus, menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi tuan rumah. Menyadari situasi kritis yang melanda skuad menjelang turnamen penting di Riyadh, Istana Kerajaan dilaporkan memberikan tanggapan yang menggarisbawahi pentingnya semangat dan perjuangan di tengah kesulitan. Dalam sebuah pernyataan yang sangat bernuansa motivasi dan tanggung jawab nasional, Yang Mulia Raja Arab Saudi menyampaikan pesan tegas kepada seluruh tim dan staf. Kami mengamati dengan penuh perhatian dan keprihatinan terhadap kondisi para pahlawan kita, para pemain Green Falcons, terutama di tengah tantangan kebugaran dan cedera yang melanda beberapa pilar utama, termasuk Kapten Salem Al-Dawsari, ujar sang raja. Kami meminta setiap putra bangsa untuk berjuang keras, menunjukkan disiplin tertinggi, dan membuktikan bahwa kesulitan ini hanyalah ujian untuk mengukuhkan jalan kita menuju kejayaan di Piala Dunia. Kami, dan seluruh rakyat, berdiri di belakang kalian. Kibarkan bendera dengan gagah di tanah kita sendiri. Pernyataan raja ini mempertegas bahwa meskipun Arab Saudi dihadapkan pada kendala fisik, tekanan untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 di tanah sendiri adalah sebuah keharusan moral dan harga mati. Kondisi ini membuat pertandingan melawan Indonesia bukan hanya pertarungan taktis, tetapi juga ujian mental dan kebanggaan nasional bagi The Green Falcons. Selain Al-Dawsari, terdapat laporan bahwa gelandang penting lainnya, Abdullah Al-Malki, juga sempat dibayangi cedera pergelangan kaki, menambah daftar panjang pemain yang tidak 100% bugar. Kondisi ini kontras dengan status mereka sebagai tuan rumah yang seharusnya lebih siap. Jika Arab Saudi bermain di bawah standar kebugaran mereka, kecepatan dan agresivitas yang menjadi ciri khas tim Timur Tengah akan berkurang drastis, membuka celah lebar bagi serangan balik cepat Indonesia. Optimisme Indonesia tidak hanya dibangun di atas kesulitan rival. Ia lahir dari peningkatan dramatis yang dialami Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Di bawah komando PSSI yang baru dan dukungan penuh terhadap program naturalisasi, Timnas Indonesia telah berevolusi dari tim yang hanya berjuang di Asia Tenggara menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kancah Asia. Perjalanan menuju putaran keempat ini adalah bukti nyata dari transformasi tersebut. Kekuatan skuad Garuda kini tercermin dari lonjakan peringkat FIFA, yang dalam 2 tahun terakhir naik dari posisi 142 ke posisi 118, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Skuad saat ini adalah perpaduan antara pemain lokal terbaik dan talenta diaspora yang bermain di liga-liga Eropa, menciptakan kedalaman skuad yang belum pernah ada sebelumnya. Tingginya ekspektasi publik berbanding lurus dengan target yang ditetapkan oleh PSSI. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa skuad Garuda wajib menembus putaran final Piala Dunia 2026. Meskipun peluang menang berdasarkan prediksi statistik masih timpang, hanya sekitar 11% melawan Arab Saudi dan 15% melawan Irak menurut Football Match Data, komitmen PSSI dan mentalitas para pemain telah berada di level tertinggi. Target ini menuntut para pemain untuk mengabaikan segala prediksi dan menganggap setiap pertandingan sebagai final yang harus dimenangkan. PSSI percaya pengalaman melatih Patrick Kluivert di level Eropa mampu membawa perubahan signifikan pada permainan Garuda. Menyadari bahwa adaptasi cuaca dan atmosfer Timur Tengah adalah kunci, pelatih Patrick Kluivert mengambil keputusan strategis dengan menggelar pemusatan latihan, TC, di Jeddah, Arab Saudi, beberapa hari sebelum laga perdana. Jeddah dipilih karena memiliki kondisi cuaca dan kelembapan yang mirip dengan lokasi pertandingan. Skuad Garuda yang diisi 30 pemain, termasuk bintang-bintang naturalisasi yang merumput di Eropa, secara bertahap berkumpul di Jeddah untuk memaksimalkan adaptasi. Secara taktik, Kluivert, yang dikenal dengan pakem 4-3-3, menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi tim-tim kuat. Melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak yang memiliki kekuatan fisik dan kecepatan, Kluivert kemungkinan besar akan mengandalkan skema pertahanan yang lebih solid. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, pelatih asal Belanda ini kerap mengadopsi skema 3 bek tengah,
5-3-2 atau 3-4-3, untuk menambah kedalaman pertahanan dan menjaga clean sheet. Skema ini, yang terbukti solid saat menahan imbang Lebanon, akan menjadi kunci untuk meredam serangan balik dan keunggulan individu pemain Arab Saudi maupun Irak. Kluivert akan menekan keras pada awal pertandingan untuk memanfaatkan potensi kebugaran rival yang sedang diragukan. Kabar baik datang dari lini serang Indonesia. Penyerang naturalisasi, Ula Romeni, dikabarkan sudah mencapai 95% kebugaran setelah sempat diragukan. Kehadiran Romeni yang memiliki kemampuan finishing dan pressing tinggi sangat vital untuk memaksimalkan peluang yang tercipta di lini depan. Selain Romeni, para pemain kunci lainnya, termasuk Kapten Jordi Amat, gelandang Mark Locke, dan bek sayap Kelvin Verdong, dilaporkan berada dalam kondisi terbaik, siap untuk mengemban tugas berat ini. Mentalitas pemain diaspora yang terbiasa bersaing di level tinggi akan menjadi aset tak ternilai untuk menghadapi tekanan di Jeddah. Mimpi timnas Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026 kini bergantung pada dua pertandingan krusial dalam rentang waktu 3 hari. Jadwal padat, format yang brutal, dan lawan yang di atas kertas lebih kuat adalah tantangan nyata. Namun, faktor cedera dan krisis kebugaran yang menimpa pilar utama Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Malki, dan Irak, Ayman Hussein, secara signifikan telah mengubah peta persaingan di grup B. Dalam turnamen mini yang hanya menyisakan 2 laga, kehilangan satu bintang saja dapat berakibat fatal, apalagi jika menyentuh 2 tim sekaligus. Indonesia mungkin masih underdog dalam perhitungan statistik, tetapi dengan kondisi mental yang tinggi, persiapan taktis yang matang di Jeddah, dan bantuan semesta berupa rapuhnya kekuatan rival, peluang untuk finish sebagai juara grup dan meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 kini terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Inilah saatnya bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa sepak bola tidak selalu ditentukan oleh peringkat FIFA atau nama besar. Dengan semangat juang yang tinggi, fokus penuh pada 2 laga penentuan, dan dukungan penuh dari jutaan rakyat Indonesia, mimpi yang selama ini dianggap utopis kini hanya berjarak 180 menit. Seluruh mata di Asia akan tertuju pada King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Mampukah Patrick Kluivert dan para punggawa Garuda memanfaatkan momentum krisis rival untuk menciptakan sejarah abadi?